Salam, damai dan sejahtera beserta kita semua. Amin. Kembali bertemu bersama saya Diana Madurese. Tapi sebelumnya marilah saudara, sebelum kita sama-sama memulai untuk menonton channel saya ini, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu biar Roh Kudus mengurapi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas kebaikan Engkau bagi kami semua. Bapa di surga, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian ya Tuhan, di mana Engkau menyelamatkan hamba-Mu Tuhan, di mana Engkau sangat mengasihi hamba-Mu nih Tuhan. Dengan cara-Mu yang unik Tuhan, hamba-Mu sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau sungguh sangat baik bagi hamba-Mu. Dan hamba yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi semua anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan sesuai dengan kebenaran apa yang telah hamba alami, di mana kasih karunia Engkau, kasih dan begitu baiknya Engkau bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kesaksian bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sangat bersyukur dan bersuka cita karena hamba-Mu dan semua orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, haleluya, haleluya, amin. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur karena saat ini saya akan menyampaikan kesaksian saya di part kedua atau bagian yang kedua saya. Lanjutan dari kesaksian saya yang pertama. Tetapi saya mohon maaf sebelumnya untuk semuanya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, atas keterlambatan saya untuk memberikan kesaksian saya selanjutnya. Karena kenapa saudaraku terkasih dalam Tuhan? Karena saya beberapa waktu yang lalu saya terkena COVID, sehingga 2 kali saya sakit saudara. Dan saya ada sampai saat ini bukan karena saya yang kuat, tetapi karena Tuhan Yesus yang sangat baik buat saya dan Anda. Kenapa saya mengatakan seperti itu saudaraku? Karena kalau bukan karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada saya tidak ada sampai saat ini, dan saya tidak bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran dan kesaksian yang telah saya lalui. Tapi saudaraku dalam kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan Anda, karena saya di sini akan menyampaikan bagaimana kebaikan-kebaikan dan kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu sangat luar biasa. Tetapi saudaraku dalam kasih dalam Tuhan, mari saya undang dengan kerendahan hati saya, silahkan di subscribe, di like, di share. Kiranya kesaksian saya ini bisa memberkati Anda dan juga semuanya saudaraku. Saudaraku dalam Tuhan, saya akan menceritakan bagaimana selanjutnya setelah saya mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan yang sebelumnya. Tetapi itu bukanlah saya langsung saya harus lalu saya masuk Kristen, tidak saudaraku. Tetapi saya ini adalah manusia biasa, di mana saya meskipun mendapatkan banyak mujizat dari Tuhan, tetapi saya waktu itu masih belum tergugah hati saya benar-benar. Saya belum percaya benar-benar 100%, sehingga Tuhan Yesus memproses saya dengan luar biasanya. Saudaraku dalam Tuhan, apa saja proses-proses dalam kehidupan saya sehingga begitu Tuhan membentuk saya dengan luar biasa saudara. Tepatnya setelah saya bercerai dengan mantan suami saya tahun 2011, saudaraku dalam Tuhan, disitulah awal mulanya saya menjadi single parent ya, dimana saya harus menghidupi kedua anak saya, demikian juga dengan diri saya sendiri. Karena setelah saya bercerai saudaraku, saya tentunya juga harus keluar dari asrama polisi ya, karena mantan suami saya seorang polisi, dan waktu itu saya tinggal di asrama polisi atau namanya asrama perintis
Nah, di Kabupaten Sampang gitu ya. Saudara kesalam Tuhan, otomatis itu membuat saya harus keluar, dan saya juga nggak tahu bagaimana, apakah mantan suami saya meneruskan menempati asrama itu atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang pasti saudara dalam Tuhan, saya waktu itu di dalam pikiran saya mau bersama dengan anak-anak saya sudah bahagia. Karena kenapa saudara dalam Tuhan? Anak adalah buat saya harta yang tidak ternilai, saudaraku. Padahal waktu saat itu saya honor ya, atau saya bekerja sebagai guru tenaga honor di sebuah SD, tepatnya di SD Beringin ya, di Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Dan saya di situ bekerja ataupun mengajar dari 2004 dan saya keluar 2013, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak proses Tuhan yang luar biasa pada saya, karena saya memulai hidup baru dari nol, saudara. Dimana saya harus sukwan ataupun saya harus mengajar sebagai tenaga honor itu dari Kabupaten Sampang ke Kecamatan Tambelangan, itu sangat jauh ya, lumayan jauh ya buat saya, saudaraku. Dimana saya harus pakai motor itu kurang lebih 30 menit dari rumah, dan saya juga harus membagi waktu saya, dimana saya harus mengantar dan menjaga anak saya yang waktu itu yang kecil masih SD ya. Tapi saudara Tuhan, saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena anak-anak saya dari dulu dan sampai sekarang luar biasa dan sangat penurut kepada saya, dan anak-anak saya juga menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudaraku dalam Tuhan, tepatnya setelah saya bercerai, saya juga ngekos ya, indekos saya di sebuah kampung, atau tepatnya di Jalan Delima ya, Jalan Delima di Kabupaten Sampang. Sekalian Tuhan, luar biasa sekali, karena di saat itu saya harus ngontrak rumah ya, sebagai seorang single parent ya. Saya harus membagi waktu di mana saya harus ngajar, di mana saya harus menjaga anak saya yang kecil, demikian juga anak saya yang laki-laki, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya harus mengantarkan anak saya itu dengan cepat-cepat supaya saya juga sampai ke tempat saya ngajar itu jam 7. Saya sudah sampai ya, karena jam 7 sudah mulai sekolah masuk waktu itu. Nah, demikian juga abangnya juga seperti itu. Saudaraku dalam Tuhan, dan saya pun juga minta izin dengan kepala sekolah waktu itu ya. Bapak kepala sekolah saya adalah namanya adalah Bapak Kadeni ya, sangat baik dengan saya, dan demikian juga teman-teman guru pengajar yang lain sangat baik dengan saya. Saudara dalam Tuhan, sehingga saya dari berangkat pagi-pagi sampai saya pulang, bagaimana caranya, harus saya jam 10 atau paling lambat setengah 11 saya sudah harus pulang dan ada di rumah, saudaraku. Dan terlebih lagi saya juga untuk menambah uang belanja saya juga harus berjualan waktu itu, saudaraku ya. Saya berjualan seperti baju, tas atau dompet, dan saya juga berjualan waktu itu saya berjualan kayak sendal-sendal gitu ya. Jadi waktu saya pulang kerja dari pagi, saudara, siang itu saya jemput anak saya sekitar jam 10, lalu saya masak dan lain sebagainya, memberi makan anak saya yang kecil, demikian juga saya langsung menjemput anak saya yang laki-laki. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya kesibukan saya setiap hari seperti itu. Setelah nanti siang harinya atau sorenya, saya biasa ngajak anak-anak saya untuk jualan keliling ke kampung-kampung, saudara. Dan itu membuat saya melihat anak-anak saya menjadi semangat, meskipun ya kita memulai semuanya dari nol ya. Tapi saya yakin dan percaya proses Tuhan itu adalah sebuah pendewasaan iman, saudara. Saudara dalam Tuhan, tetapi itu bukanlah hal yang harus saya hadapi
yang sangat menyakitkan hati saya, demikian juga mengecewakan hati Tuhan. Tapi saudara Tuhan, suatu saat saya pernah juga kekurangan waktu itu, dimana saya nggak punya apa-apa untuk memasak, saya pun juga nggak ada. Saya masih ingat waktu itu, kejadian itu saudara, dimana anak saya yang kecil udah nangis-nangis. Dia bilang, mama saya lapar, tetapi saya nggak punya sebutir beras waktu itu saudara. Untuk memasak saya nggak ada, jadi saya masak air waktu itu. Saya masak air, anak saya yang kecil menangis, mama nih masak apa lama banget, aku mau makan ma. Nah di saat itu saya bilang, sabar ya sayang, sabar ya nak. Emasnya ini anak saya yang pertama yang laki-laki, dia ngelihat apa sih yang mama masak gitu kan. Anak saya laki-laki nanya, mama masak apa? Dari tadi masak air. Lalu saya peluk anak saya yang laki-laki saudara, maafkan mama nak, mama nggak punya apa-apa yang mau mama masak. Terus waktu itu saudara, saya nangis sampai akhirnya anak saya yang perempuan itu tertidur saudara. Tertidur di sore hari itu, tertidur karena kelaparan. Saya menangis, saya berdoa, ya Tuhan ya orang Kristen, karena waktu itu saya belum dibaptis, saya belum lahir baru saudaraku. Jadi doa-doa saya itu ya, saya mengucapkan, ya Tuhan ya orang Kristen, kenapa hidup saya sangat sakit seperti ini? Kenapa sakit seperti ini? Kenapa untuk saya mau makan aja susah banget gitu kan? Kenapa semuanya begitu? Saya capek pikiran, capek tenaga. Saya waktu itu menangis. Anak saya yang laki-laki meluk saya. Dia bilang, mama yang sabar. Disitulah saya, jadi dibilang menangis, saya juga bahagia gitu. Menangisnya sedih banget dengan keadaan saya, tapi bahagianya saya memiliki anak yang luar biasa, sangat mengerti dengan mamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi itulah pertolongan Tuhan luar biasa pada hidup saya. Tidak lama kemudian ada teman saya datang waktu itu. Dia bilang, dia datang mau main. Din, kamu masak apa? Dia bilang gitu. Kenapa anak kamu tuh nangis? Saya dengar tadi anak kamu mau makan. Saya bilang, iya nih, saya lagi nggak ada apa-apa di rumah. Tapi saudara Tuhan, maksud kamu, kamu nggak punya apa? Saya nggak punya beras, saya nggak punya apa-apa. Saya waktu itu diam, juga senyum gitu kan. Oh ya udahlah, kalau gitu saya mau keluar dulu ya gitu. Kawan saya, dia bilang saya mau keluar dulu. Tapi nggak taunya saudara, dia membawa 1 karung beras. Dia bawa mie instan, dia bawa telur. Kalau di sini bilang, kalau orang di sini bilang itu 1 piring. Tapi kalau orang di sana bilang 1 kerat gitu. Isinya 1 piring itu 30 telur gitu saudara. Kenapa kamu begitu baik sama saya? Saya nggak punya apa-apa loh. Saya belum punya uang untuk bayar ini. Dia bilang, saya ikhlas bantu kamu. Jadi disitulah saya bersyukur sekali gitu. Ini orang kenapa baik dengan saya? Kenapa orang ini lalu datang di pas yang sangat tepat gitu. Saudara Tuhan, waktu itu saya belum mengerti tentang bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya. Saya juga nggak ngerti bagaimana menjadi orang Kristen yang baik dan benar waktu itu. Yang pasti saya berdoa, terima kasih Tuhan ya orang Kristen, Engkau sudah mengirimkan orang ini yang baik buat saya. Artinya saudaraku dalam Tuhan, kalau benar-benar kita itu bersyukur kepada Tuhan, masalah apapun yang Anda hadapi saat ini,
Anda harus bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Amin. Singkat cerita saudaraku sekalian Tuhan, lalu esoknya lagi ada kawan saya datang, saudara. Ada kawan saya datang, lalu dia menawarkan sebuah pekerjaan. Waktu itu kan saya kerja jadi honor nih, tenaga honor di SD gitu kan. Dan kedua, saya juga jualan keliling kan, saudaraku. Tahulah jualan keliling, kadang dapat kadang enggak gitu kan. Tapi enggak tahunya waktu itu ada kawan yang datang, dia bilang, Diana, coba mungkin kamu bisa nggak bergabung dengan saya, kamu kerja sebagai agen asuransi. Saya bilang, gimana caranya gitu kan. Saya dikasih tahu begini menjelaskan apa keuntungan dari asuransi dan sebagainya gitu, menjual sebuah produk gitu kan. Puji Tuhan saudaraku, waktu itu saya sangat bersyukur sekali. 1 bulan saya bekerja di sebuah agen asuransi, saya langsung jadi top agent waktu itu, dan saya mendapatkan ya pemasukan yang luar biasa. Budgetnya kurang lebih waktu itu 5 juta 1 bulan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih gitu kepada Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Nah, disitulah saudaraku dalam Tuhan, awal mulanya dimana saya jatuh di dalam dosa. Saya menjadi orang yang berbeda gitu. Saudaraku dalam Tuhan, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena setelah saya diberkati oleh Tuhan, ya, tetapi saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk ke Surabaya, saya bolak-balik Surabaya Sampang, saya juga harus mencari nasabah, belum lagi saya juga ngajar, sehingga ya karena ada pendapatan gitu ya, akhirnya saya bisa ya ada orang untuk memegang anak saya yang kecil waktu itu, saudaraku. Dan akhirnya waktu itu saya pulang ke rumah, singkat cerita saya pulang ke rumah, saudaraku. Saya melihat anak saya laki-laki nangis gitu kan. Kenapa kamu mas? Kenapa kamu nangis gitu kan? Mama, saya dimarahin sama bapak kosnya itu. Kenapa? Karena saya matahkan keran air gitu kan. Matahkan keran air, dia bilang. Ya udah, akhirnya ya udah kalau gitu mama ganti gitu kan. Saya tanya sama pak kosnya keran airnya seperti apa, lalu saya ganti yang lebih bagus tentunya ya. Tapi anak saya itu waktu itu tetap dimarahin gitu loh, dimarahin, sehingga ya saya sebagai seorang ibu udah mengganti, sudah bertanggung jawab, tapi anak saya tetap dimarahin gitu kan. Terus saya gitu nangis, saya kenapa Tuhan, kenapa segini banget gitu kan. Saya di sini ngekos, saya ini bayar gitu kan. Terus anak saya merusak keran air, saya sudah ganti, kenapa saya pun juga dimarahin, anak saya juga dimarahin. Ngenes banget waktu itu saudaraku. Dan ada perkataan-perkataan yang waktu itu membuat saya terus sakit dan tersinggung gitu ya, sebagai seorang ibu. Mana saya tahan gitu. Jadi waktu itu saya lari ke belakang rumah kos saya nangis waktu itu saudaraku, saya nangis sendirian gitu kan. Tuhan ya orang Kristen, saya sangat ingat waktu itu saya bilang, Tuhan ya orang Kristen, kenapa sih kok hidup saya menyakitkan terus gitu loh. Saya udah berusaha untuk yang terbaik gitu. Kenapa saya sekarang diginiin anak saya? Saya nggak masalah loh orang lain menyakiti saya, memaki saya, atau melakukan apapun yang membuat hati saya sakit dan kecewa. Saya nggak masalah loh, cuma jangan sampai anak saya gitu. Pokoknya ya Tuhan ya orang Kristen, waktu itu karena entah kenapa gitu ya, kecewa saya yang terlalu besar gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan ya orang Kristen, pokoknya saya mau punya tanah sendiri, saya mau punya rumah sendiri. Nah, waktu itu saudaraku dalam Tuhan, saya nunjuk sesuatu, saya nunjuk sebuah sepetak tanah. Saya katakan, Tuhan ya orang Kristen, saya mau beli tanah itu. Pokoknya gimana caranya, Tuhan yang orang Kristen harus memberikan saya tanah itu. Saudara dalam Tuhan, saya adalah orang yang bandel. Saya orang yang menantang Tuhan yang orang Kristen. Saya pengen minta bukti. Banyak sekali.
Saya pengen punya bukti bagaimana sih caranya Tuhan yang orang Kristen tuh membuat saya itu nyaman gitu, membuat saya lebih percaya. Saya nunjuk sesuatu, saudaraku. Saya bilang saya mau tanah itu, pokoknya tanah itu Tuhan yang orang Kristen kasih dengan saya. Saya mau nantinya mau bangun rumah di situ. Saya pengen punya rumah sendiri. Saya pulang, saudaraku. Habis nangis saya pulang. Dengan penuh kecewa saya waktu itu. Pokoknya saya harus punya tanah itu. Saya nggak tahu kenapa, saudaraku, kenapa saya begitu, hati saya itu pokoknya harus. Terpujilah nama Tuhan. Waktu itu, saudaraku, esoknya beberapa hari kemudian saya mendapatkan nasabah yang luar biasa, saudara. Bahkan nasabah saya waktu itu mayoritas adalah kepala desa, dan saya juga mendapatkan beberapa orang yang saat itu jadi nasabah saya, sampai ya luar biasa lah, sehingga saya nggak tahu kenapa waktu itu. Dan suatu malam gitu kan, kawan saya yang punya tanah itu datang ke rumah, saudaraku. Lalu dia nanya, "Din, kamu mau nggak beli tanah aku yang di belakang?" Dia bilang, "Oh ya?" Saya bilang, "Berapa harganya?" 50 juta. Saya bilang, saya nggak punya uang segitu amat gitu kan, sebanyak amat kayak gitu kan. Saya bilang, "Kalau cicil bagaimana?" Dia bilang, "Nanti saya bilang sama bapak aku." Singkat cerita, saudaraku sekalian Tuhan, esoknya dia datang ke rumah saya. Dia bilang, "Oke, sama bapak katanya kamu boleh nyicil." Padahal, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya dulu pernah, di saat saya masih berkeluarga dengan mantan suami saya pernah mau nawar tanah itu, tapi nggak dikasih. Tetapi saudara Tuhan, lah ini saya waktu itu dalam keadaan marah, minta dengan Tuhan yang orang Kristen, ya kan? Tapi malah dikasih gitu, nyicil lagi. Singkat cerita, saudara dalam Tuhan, akhirnya setelah nyicil itu saya bisa membayar sampai lunas gitu. Saudaraku dalam Tuhan, apabila kita meminta dengan sesuatu pada Tuhan dengan yang tulus, benar-benar tulus dan percaya, Tuhan Yesus pasti akan memberikan. Itu yang poin yang saya dapat saat ini, bahwa apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, yakin dan percaya, Tuhan pasti memberikan. Singkat cerita, saudara dalam Tuhan, luar biasanya lagi, pekerjaan saya semakin diperlancar, saudara, sehingga saya bisa membangun sebuah rumah. Saudara dalam Tuhan, rumah saya waktu itu saya bangun dengan tenaga saya sendiri dan juga anak saya, dan dibantu oleh juga seorang teman saya gitu kan. Sehingga saya bisa membangun rumah 2 kamar, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Itu sudah sangat luar biasa buat saya. Karena waktu itu saya masih kurang lebih jadi single parent itu menginjak tahun yang kedua. Bayangkan saudara kesal Tuhan, 10 tahun saya menikah dengan seorang anggota, belum pernah merasakan punya rumah sendiri. Saya nggak tahu kenapa. Dan dalam 10 tahun itu, sebelum saya bercerai, saya sedang proses pembuatan rumah di sebuah perumahan, tetapi itu pun diminta dengan mantan suami saya. Di saat saya proses bercerai, saya kasih. Saya cuma minta anak waktu itu. Yang saya nggak habis pikir, saudaraku dalam Tuhan, ini saya jadi single parent, saya bisa membeli tanah dan saya bisa membangun rumah, meskipun rumah sederhana. Coba saudara dalam Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya nggak bisa punya rumah dalam waktu menginjak tahun kedua. Saudaraku dalam Tuhan, saat ini yang membuat saya kesaksian saya luar biasa. Saya meminta kepada Tuhan bahwa dengan minta dengan tulus dan bersungguh-sungguh, Tuhan pasti memberikan. Mintalah maka akan diberikan.
Percaya saudara firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang ada itu adalah firman Tuhan yang hidup. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Saudara firman Tuhan, singkat cerita kemudian bahwa setelah saya punya rumah, inilah bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menjadi orang yang lupa diri, saudara. Saya tidak pernah ke gereja waktu itu, karena kan memang mau masuk gereja kan susah di Madura. Mau masuk ke gereja di Pamekasan masih diminta KTP lagi, ini dan itu lain sebagainya. Bayangkan saya mau belajar tapi susah masuk gereja. Dan sekarang gereja itu bisa banyak yang terbuka, tapi susah orang umat mau masuk ke situ. Singkat cerita saudara dalam Tuhan, rumah sudah ada, anak-anak terjamin dari makanan, pendidikan, keperluan sehari-hari. Demikian juga saya. Sampai saya bisa buka usaha waktu itu adalah bikin usaha kolam ikan ya waktu itu. Setelah saya jadi single parent, luar biasa saudara. Itulah saudaraku sekalian Tuhan, dimana apabila kita sedang ingin memiliki sebuah pekerjaan, kita akan berdoa bersungguh-sungguh, bahkan sampai nangis terseduh-seduh saudara. Tetapi di saat Tuhan memberkati sebuah pekerjaan, banyak anak Tuhan yang lupa diri. Benar atau benar? Pasti benar. Jadi saudara kesan Tuhan, di saat kita ingin sebuah pekerjaan, kita berdoa. Tapi kebanyakan orang di saat mendapatkan pekerjaan yang baik, dia lupa. Semakin pekerjaan yang baik, semakin besar gajinya, semakin lupa diri. Banyak, meskipun gak semuanya. Bener kan? Saudara Tuhan, dan demikian juga terhadap saya waktu itu. Dimana setelah saya mendapatkan sebuah salary, gaji saya lumayan gitu kan, punya rumah, punya usaha, saya jadi lupa diri saudara. Saya memberikan kesaksian bukan berarti saya membuka aib ya, tetapi saya ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu baik, ingin menyelamatkan anak-anaknya dengan caranya Tuhan, dengan cara yang unik dan berbeda pada setiap anak-anaknya. Terhadap orang-orang percaya itu berbeda saudara, nggak sama antara saya dengan Anda, itu juga berbeda cara Tuhan. Jadi saudara Tuhan, gimana ceritanya sehingga saya lupa diri? Artinya singkat cerita saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa saya menjadi orang yang lupa diri. Saya selalu disibukkan, saya sampai gak punya waktu untuk buka Alkitab lagi. Bahkan semuanya kayaknya semakin digampangkan karena saya memiliki uang waktu itu ya saudaraku. Tetapi ada salah satu teman saya yang tahu bahwa saya itu memang sudah menjadi orang Nasrani, dan saya mempercayai bahwa saya tuh mempunyai Alkitab yang berbeda, mempunyai kitab yang berbeda gitu loh. Dan cuma pesan kawan saya waktu itu cuma bilang, pokoknya kamu jangan kasih tahu orang banyak dulu kalau kamu itu sekarang mau jadi orang Kristen. Nanti tahu kan kamu hukuman di sosial itu bagaimana, hukuman daerah ini bagaimana apabila kita itu menjadi seorang yang murtad, menjadi dari orang Islam masuk Kristen itu bagaimana, kasihan kamunya nanti, bisa-bisa kamu diusir dari kampung dan lain sebagainya. Kawan saya itu mengatakan hal seperti itu. Ya akhirnya saudaraku, waktu itu saya diam-diam saja gitu kan. Saya nggak bilang dengan siapa-siapa kalau saya memang sering membaca Alkitab, dan saya dalam hati saya memang mau jadi orang Kristen waktu itu. Cuma nggak tahu caranya saudara gitu. Singkat cerita saudaraku, karena begitu banyak saya sering keluar ya, sering ke Surabaya, terus saya sering juga mencari nasabah dan lain sebagainya, sehingga usaha saya yang di rumah itu anak saya yang ngelolanya saya ajarin, anak saya yang laki-laki, anak saya yang perempuan, dia sering saya tinggal saudaraku. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang single parent, saya ingin berikan yang terbaik untuk anak saya.
secara finansial tentunya ya. Tetapi itulah cara Tuhan yang sangat unik buat saya. Singkat ceritanya saudaraku sekalian Tuhan, setelah saya sudah merasa nyaman secara finansial, ternyata waktu itu saya sakit ya. Dengan tiba-tiba saya jatuh sakit. Waktu itu saya pulang dari Surabaya, sampai di rumah jam 7 malam, saya masih sehat waktu itu saudaraku. Saya nggak kurang apapun, saya nggak merasa pusing, saya nggak merasa mules, saya merasa apa-apa, enak, enjoy, badan saya sehat. Tetapi saudara kesan Tuhan, waktu itu saya bangun tengah malam, maunya ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil waktu itu. Tetapi saya nggak bisa buka mata saya nggak melihat apa-apa waktu itu. Dan serasanya muter-muter gitu, membuka mata muter-muter saudaraku, sehingga waktu itu saya muntah, bukan muntah sampai yang ada isi dalam perut saya ini udah lemes banget, keluar semua gitu. Dan apapun saya nggak bisa ngeliat apa-apa, mau kencing pun juga nggak bisa. Dan waktu itu saudaraku, saya ngerasa saya takut kematian waktu itu. Dan saya berusaha mencari bantuan dengan saya telepon. Saya sembarangan telepon saudaraku, karena kebetulan waktu itu saya punya HP center ya, dan satunya juga HP Android. Jadi saya pencet apa yang saya pencet aja di HP center itu gitu kan. Akhirnya tersambung pada teman saya. Cuma teman saya itu ngerasa takut karena rumahnya jauh gitu kan dari rumah saya. Rumahnya kawan saya itu waktu itu deket Torjun gitu ya, Torjun di masih juga Kabupaten Sampang tapi agak jauh gitu. Dan itu kan nggak mungkin seorang perempuan, kawan yang saya telepon tuh perempuan, ternyata perempuan gitu loh. Saya mencet sembarangan aja, dan yang waktu itu yang nyambung adalah kawan saya yang perempuan gitu. Dan saya pencet lagi, asal pencet waktu itu saudaraku, dan tersambung dengan kawan saya yang laki-laki gitu kan. Saya tanya, bisakah kamu bawa saya ke rumah sakit? Aduh, katanya, ini jam berapa? Jam 1 mau jam 2. Kalau saya pergi ke rumah kamu, apa katanya orang-orang? Emang bener kan saudaraku? Meskipun dalam keadaan sakit, mau nggak mau, ya nggak mungkin dong orang laki-laki datang jam 1 lebih gitu kan, pagi. Apa katanya orang? Apalagi waktu itu saya masih single parent. Singkat cerita saudaraku, akhirnya kawan saya itu datang. Saya harus menahan sakit dari jam 1 pagi. Saya menahan sakit, muntah dan sebagainya. Saya nggak tahu harus mau berbuat apa. Saya cuma bisa diam, saya cuma nangis, saya cuma berdoa waktu itu. Ampuni saya Tuhan ya orang Kristen. Ampuni saya Tuhan ya orang Kristen. Saya takut mati Tuhan ya orang Kristen. Bagaimana tolong saya Tuhan ya orang Kristen. Saya berdoa. Akhirnya saudaraku, singkat cerita jam 6 pagi kawan saya yang laki-laki itu datang. Dia dobrak pintu rumah saya dan bawa saya ke rumah sakit. Singkat cerita saudaraku, saya di rumah sakit nggak dapet kamar. Karena waktu itu ada wabah, kalau nggak salah ya waktu itu adalah wabah kencing tikus, diakibatkan karena Kabupaten Sampang waktu itu dalam banjir ya, keseringan banjir sehingga ada wabah kencing tikus waktu itu. Jadi saudaraku, di dalam rumah sakit itu katanya, karena waktu itu kan kenapa saya bilang katanya, saya nggak bisa ngelihat gitu loh, gelap. Katanya kawan saya kan dibawa ke UGD nih gitu kan, dan saya nggak dapat kamar karena kamar tuh penuh, bahkan orang yang sakit waktu itu sampai di depan kamar gitu, saking nggak dapatnya. Saya ada di UGD. Jadi saudaraku, hal yang membuat saya takut adalah waktu itulah kematian gitu kan. Saya berdoa minta ampun pada pada Tuhan yang orang Kristen. Tuhan yang orang Kristen, saya minta ampun, saya nggak mau mati, saya takut mati, gini. Dan saudaraku dalam Tuhan, tahu nggak, kalau dalam keadaan kita sakit keras ataupun kita dalam keadaan sakit, sebanyak apapun harta kita, seberapa banyak pun uang yang kita miliki, nggak ada gunanya. Itulah yang saya rasakan saudaraku. Mau punya rumah, ataupun Anda saat ini punya rumah besar, rumah Anda banyak, Anda pengusaha, Anda punya uang sampai berjuta-juta, bermiliar ataupun triliun sekalipun, di saat Anda sakit,
sakit Anda keras, Anda ngerasa nggak guna. Itu yang saya rasakan. Saya ngerasa saya nggak berguna, saya punya uang waktu itu. Sehingga saya berdoa minta ampun sama Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Tuhan yang orang Kristen, saya minta ampun Tuhan yang orang Kristen. Dan saya diagnosa waktu itu di WGD bahwa saya itu terkena penyakit vertigo, emah, dan juga penyumbatan pembuluh darah di otak. Dan saya harus dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Singkat cerita, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang saya dengar dari dokter yang memeriksa saya tambah takut. Karena kenapa? Dokter menganalisa saya itu memeriksa bahwa saya ada penyempitan pembuluh darah di otak. Saya trauma dengan almarhum papa saya yang sakit tumor otak sampai meninggal. Saya tambah takutlah, saudaraku. Saya berdoa, benar-benar minta ampun kepada Tuhan yang orang Kristen. Tuhan yang orang Kristen, tolong ampuni saya, Tuhan yang orang Kristen. Berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya mau ikut apa katanya Tuhan yang orang Kristen. Saya mau memperbarui hidup saya, Tuhan yang orang Kristen. Ampuni saya, Tuhan yang orang Kristen. Saya berjanji bahwa saya akan mengikuti apa katanya orang Kristen. Saya akan memulai belajar lagi membaca Alkitab. Saya akan belajar lagi menjadi bagaimana orang Kristen itu yang baik dan benar menurut Alkitab. Itu yang saya katakan. Dan janji saya pada Tuhan yang orang Kristen. Singkat cerita, saudaraku sama Tuhan, saya tanya dengan kawan saya, jam berapa? Waktu saya dimasukkan ke rumah sakit, jam 6. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus waktu itu, yang saya sebut Tuhannya orang Kristen. Saya jam 8 pagi, saya lihat di HP jam 8. Ternyata sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya bisa melihat dengan terangnya bahwa saya bisa melihat lagi. Itu luar biasa, saya bahagia. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kebahagiaan saya itu hanya sementara dan berubah jadi sebuah ketakutan. Karena kenapa, saudaraku? Terserah di saat saya menoleh ke samping saya waktu itu, ternyata ada orang meninggal. Saya kan di IGD, saudaraku. Orang meninggal tuh kepalanya kebelah. Banyak orang-orang di situ yang menangis. Saya ngeri waktu itu. Dan di sebelahnya lagi, saya melihat ada dokter itu menjahit sebuah kaki yang sobek. Saya tambah ketakutan. Ya Tuhan ya orang Kristen, ampuni saya Tuhan ya orang Kristen. Saya sudah berdosa, saya sudah nggak belajar lagi Alkitab, tidak membaca Alkitab, tetapi saya menjadi orang yang sombong. Saya ngerasa bahwa saya ini sudah luar biasa, saya punya penghasilan. Semua apa yang saya inginkan bisa. Karena kenapa, saudaraku? Karena di saat itu hati saya masih belum ada pengampunan yang benar-benar untuk mantan suami saya. Di saat itu saya menginginkan, saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Saya bisa. Dan saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya secara finansial. Itu saudaraku sama Tuhan. Kalau Anda tidak bisa mengampuni orang lain, Anda akan hidup dalam tekanan sendiri. Karena tekanan itu Anda sendiri yang buat, termasuk saya waktu itu. Tetapi setelah saya bisa menghasilkan banyak uang, cukuplah untuk diri saya dan hidupi anak saya. Saya menjadi orang sombong waktu itu, saudaraku. Sehingga apa? Saya pikir, anak saya ada yang pegang. Saya bisa kerja bolak-balik Surabaya, Sampang. Bahkan saya memberikan kesaksian kepada Anda. Bukan saya yang membuka aib saya. Sampai saya waktu itu pergi ke diskotik untuk bikin saya have fun. Saya ingin melepaskan penat pikiran saya, hati saya waktu itu. Tetapi seperti itu,
Orang yang bukannya lari mendekat pada Tuhan, tetapi ingin mencari kebahagiaan sesaat, ya senangnya sesaat, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, setelah saya melihat orang-orang yang di OGD itu, saya minta ampun dengan Tuhan. Saya berjanji dengan Tuhan yang orang Kristen. Berikan saya kesempatan, Tuhan yang orang Kristen. Saya berjanji, saya akan mengikuti apa kata Tuhan yang orang Kristen. Saya akan lebih belajar lagi bagaimana saya menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Akhirnya, saudaraku sekalian Tuhan, entah bagaimana di dalam hati saya dan pikiran saya waktu itu, saya mau pulang. Sampai akhirnya dokter itu marah dengan saya, karena ambulan yang membawa saya ke Surabaya sudah ada. Tapi saudara Tuhan, saya kekeh mau pulang. Akhirnya saya menandatangani bahwa itu kepulangan saya adalah kehendak saya sendiri. Singkat cerita, saudaraku, saya pulang ke rumah. Belum saya buka pintu rumah saya melihat orang meninggal sedang mau dibawa ke kuburan. Saya tanya, siapa yang meninggal? Bapak Haji siapa waktu itu? Saya lupa namanya. Disitulah saya menangis, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku? Saya buka pintu, saya sujud, saya mencium lantai di rumah saya. Saya minta ampun. Tuhan yang orang Kristen, ampuni saya. Saya sungguh sangat berdosa. Dan saya berjanji akan mengikuti apa katanya Tuhan yang orang Kristen. Itu janji saya, saudaraku. Karena kenapa? Saya benar-benar takut mati waktu itu. Tuhan yang orang Kristen, saya minta ampun, saya minta ampun, saya minta ampun. Berikan saya kesempatan. Itu terus yang saya katakan. Singkat cerita, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malamnya sekitar jam 1, jam 2 pagi, saya terbangun. Karena kenapa? Saya kaget. Dalam mimpi saya melihat sosok berjubah putih mengangkat kedua tangan saya. Mengangkat tangan dan mengatakan, anakku, engkau akan melayaniku. Saya bangun. Tuhan yang orang Kristen, apa maksudnya? Saya tertidur lagi. Tak lama lagi saya terbangun lagi karena kaget. Mimpi saya sama. Sosok berjubah putih mengangkat kedua tangannya. Anakku, engkau akan melayaniku. Dan yang saya lihat waktu itu adalah peta Indonesia, tetapi yang terang, lampu merahnya itu adalah Pontianak. Saya bilang, ampunlah Tuhan yang orang Kristen. Enggak adakah tempat yang lain lagi selain di Kalimantan? Saya enggak mau ke Kalimantan, titik. Saya enggak mau. Karena kenapa, saudaraku sekasih dalam Tuhan? Waktu itu yang saya ingat adalah mohon maaf. Ini saya menceritakan apa yang saya pikirkan. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang sudah bertobat pasti akan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Yang saya pikirkan waktu itu adalah suku saya yang dari Madura pernah mempunyai permasalahan, dan itu bukan rahasia lagi, ya kan? Semua orang juga tahu, ya, dari se-Indonesia, bahkan di luar negeri pun juga tahu bahwa suku kami, yaitu suku saya yang sebagai suku Madura, pernah terjadi sesuatu peperangan dengan suku Dayak. Jadi saudara dalam Tuhan, waktu itu terus terang saya jadi takut, dan saya nggak mau, dan saya nolak untuk pergi ke Kalimantan. Ternyata, saudaraku, esoknya lagi saya mimpi yang sama. Saya melihat sosok berjubah putih mengangkat kedua tangan. Anakku, engkau akan melayaniku. Yang saya lihat adalah peta Kalimantan, yaitu Pontianak.
Saya bilang, Tuhannya orang Kristen itu salah. Nggak adakah pulau yang lain? Sumatera, Sulawesi, Bali, Papua, atau kemana lah? Jangan ke Kalimantan, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen itu pasti salah ngasih tahu. Itu yang saya katakan. Saya nggak terima, saudara. Karena kenapa ya? Saya pikirkan ya ketakutan itu. Saya tidak pernah ada keluarga yang tinggal di Kalimantan. Yang setahu saya nggak ada. Tentunya saya nggak mau dong kalau misalnya terjadi sesuatu gitu kan. Apa yang terjadi dengan saya dan anak-anak saya nanti. Akhirnya saudaraku, waktu itu saya nggak jadi. Dan saya nggak mau pergi ke Kalimantan. Tetapi saudaraku sekalian Tuhan, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, disitulah saya terkena sakit. Singkat cerita, saya terkena penyakit kulit, saudara. Kalau dari kedokteran, sakit saya itu adalah sakit penyakit kulit herpes. Dimana di sini saya, sini, semua badan saya, semuanya sampai di leher lah. Ya semuanya saudaraku. Yang terakhir adalah tercoreng di wajah saya. Disitulah saya bilang, Tuhannya orang Kristen. Kenapa dan apa yang terjadi dengan saya? Tapi pokoknya saya nggak mau pergi ke Kalimantan. Saya akan berobat. Saya berobat saudaraku. Pergi ke dokter. Dikasih salep, dikasih obat untuk diminum, disuntik, antibiotik dan lain sebagainya. Nggak mempan saudara. Sampai saya ke dokter, mana saya nggak mempan itu diobatin penyakit kulit saya. Yang buat saya menjadi oke adalah, yang terakhir adalah di wajah saya kecoreng. Saya bilang, oke lah Tuhannya orang Kristen. Kalau memang Tuhannya orang Kristen ingin saya pergi ke Kalimantan, berarti saya harus nitipkan anak saya ke tante saya waktu itu. Karena yang paling dekat adalah tante saya yang tinggal di Semarang. Tapi waktu itu saya nggak bilang bahwa saya ke Kalimantan. Karena ya disuruh oleh Tuhannya orang Kristen. Yang saya bilang adalah, saya nitip anak saya dulu. Karena saya mau mencari pekerjaan. Artinya, saya waktu itu masih menutup-nutupi bahwa saya sebenarnya sudah ada iman kekristenan itu dalam hati saya. Tapi karena saya takut dengan keluarga saya waktu itu, saudaraku. Sehingga saudaraku sekalian Tuhan, setelah kenaikan kelas, saya nitip anak-anak saya yang pertama dan kedua, yaitu Selvario dan juga Angel. Saya titipkan ke tante saya di situ di Semarang. Lalu saya pergilah ke Kalimantan. Sebelum saya berangkat ke Kalimantan, saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya mau ke Kalimantan. Kalau memang benar Tuhannya orang Kristen ingin saya ke Kalimantan, sembuhkan saya. Harapan saya waktu itu adalah sembuh. Bukan untuk apa-apa, bukan mau belajar, bukan mau ke gereja dan sebagainya. Saya cuma pengen sembuh waktu itu. Singkat cerita saudaraku sekalian Tuhan, saya ngechat kawan-kawan saya di Facebook. Kebetulan saya ada kawan di Facebook, beberapa kawan ya, beliau orang Dayak semua. Saya bilang saya mau main-main ke Kalimantan, saya pengen tahu Kalimantan. Sehingga singkat cerita saudaraku, saya dijemput oleh kawan saya perempuan, lalu saya dibawa ke Kabupaten Sanggau, dan waktu itu saya menginap di rumah keluarganya beliau gitu. Singkat cerita saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang saya lakukan ke Sanggau itu bangun pagi-pagi, saya dibawa pergi ke Riang untuk mandi saudara. Karena di situ saya baru tahu ternyata orang di situ senang banget kalau mandinya di Riam gitu. Riam itu adalah kalau di Jawa namanya kayak di kali, tapi ada batu-batunya gitu saudara gitu. Nah waktu itu saya mohon maaf
Saya mohon maaf sebelumnya saya menciptakan ini, saya mohon maaf. Inilah kesaksian saya sebelum saya lahir baru, sebelum saya dibaptis, saya mohon maaf. Jadi di situ saya masih ada kesombongan. Saya juga belum benar-benar bertobat gitu kan. Waktu pertama kali saya mandi di Riam gitu kan, saya bilang, ih kenapa ya kok orang-orang di sini kok seneng mandi di sungai kayak gini gitu kan. Apalagi masih banyak daun-daun kering gitu kan. Dibilang ya kotor gitu ya kalau menurut saya, karena waktu itu kan saya baru pertama kali tinggal di sini, dibawa ke Riam gitu kan, ke sungai. Di situ saya bilang, ih kenapa kotor sekali ya gini-gini, tapi saya diajak mandi, saya iyain aja gitu kan. Saya iyain aja. Hal yang luar biasa waktu itu adalah, saudaraku, luka-luka saya, borok-borok saya nih kering. Satu kali saya mandi, saya ngerasakan sakitnya itu sudah nggak ada, saudara. Dan saya masih ingat di situ 3 hari. 3 hari itu benar-benar kering, saudaraku. Udah nggak sakit, boroknya diginikan udah nggak ada gatal-gatal, udah nggak ada baunya gitu kan. Terus saya pikir, oh ternyata Tuhan yang orang Kristen yang bikin saya sakit. Oh ternyata Tuhan yang orang Kristen pengen saya ke Kalimantan. Oh, saya bilang, oke lah kalau gitu, saya udah sembuh. Singkat cerita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya sembuh, saudara, saya nggak lama pulang lagi ke Madura. Tetapi ternyata setelah saya sembuh, saya pulang ke Madura, yang terjadi, saya di saat makan apapun nggak ada rasa garamnya, asin nggak ada, manis nggak ada, pahit nggak ada. Yang ada itu hambar, nggak ada rasa apa-apa. Saya pikir waktu itu saya sakit panas dalam gitu kan. Saya pulang ke Madura bukannya saya bahagia karena saya sudah sembuh, enggak. Tapi saya mau makan apapun nggak ada rasanya. Mau asam, asin, manis nggak ada, saudara. Sampai saya ambil garam, maksud saya ambil garam, saya taruh ke mulut saya, nggak ada rasa asinnya. 1 sendok pun pernah saya itu coba, nggak ada asinnya. Lalu saya pergi ke waktu itu beli ayam panggang yang paling enak waktu itu ya di Kabupaten Sampang, gitu kan. Itu pun nggak ada rasa ayamnya, sambalnya nggak ada rasanya, semuanya hambar. 1 mingguan saya di situ, saya ngerasa menderita, saudara. Ada apa dengan saya? Terpujilah nama Tuhan. Saya akan menceritakan nextnya, yang ke part ketiga atau bagian ketiga. Apa yang terjadi dengan saya setelah saya tidak merasakan makanan apapun? Apakah saya tinggal di Sampang atau saya kembali ke Kalimantan? Jangan lupa di subscribe, di like, di share kesaksian saya. Kita akan berjumpa di kesaksian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.